Halo, selamat sore teman-teman pecinta rempah. Kali ini itu ada hasil dari penyungkupan sebelum musim hujan. Nah, di depan sana, nah tampak beda sungkup di musim hujan. Nah, kali ini akan saya bahas mengenai sungkup dan cara atau plastiknya. Nah, langkah pertama, belilah plastik yang berukuran 4 meter, belahan 4 meter. Intinya plastik yang 2 meter kalau dibelah 4 meter, seperti itu. Yang kedua, ditentukan dulu panjang sungkupnya, mau berapa meter bebas. Kemudian yang bikin bingung biasanya teman-teman itu panjang bambunya berapa. Itu mengikuti dari panjang atau lebar plastik yang dibeli. Misalkan 4 meter, motong bambunya yang buat lengkungan itu 4 meter. Karena nantinya ada dari tiang atau lengkungan itu ditancepin ke tanah kanan kiri. Jadi secara otomatis sudah berkurang 4 meter. Nah, kenapa harus begitu? Ketemunya seperti ini. Nah, dengan menancapkan bambu tadi atau apapun yang dipakai buat tiang atau lengkungan, itu secara otomatis sudah berkurang lebar plastiknya. Nah, setelah dipasang plastiknya di lengkungan itu, maka muncullah sisa dari lebar 4 meter. Nah, ini nantinya ditindih atau dikubur biar rapat seperti ini. Ini kanan kiri nanti ada sisanya. Nah, kemudian langkah ke selanjutnya menentukan lebar sungkup. Ya, menentukan lebar sungkup. Nah, misalkan makin sempit, secara otomatis maka ketemunya semakin tinggi. Ya. Secara otomatis ketemunya makin tinggi. Kalau makin lebar ke kanan dan ke kirinya, nancepin lengkungan yang ini. Nah, yang ini ya, yang melengkung ini makin sempit otomatis makin tinggi, makin lebar otomatis makin rendah. Nah, ini saya bahas dulu karena paranet pemasangannya terakhir. Nah, seperti itu. Dan di dalamnya ya, di dalamnya sini diusahakan dikasih plastik, terus atasnya kulit padi. Kenapa seperti itu? Yang pertama, bila plastik tidak dipasang, maka akar tanaman liar itu bisa mengganggu polybag karena proses penyungkupannya cukup lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus dikasih kulit padi? Karena pada saat bibit itu tumbuh dan akarnya keluar dari plastik, dia tidak rusak saat diangkat nantinya. Itu keuntungan yang kedua. Nah, selanjutnya pada saat kita lupa menyiram dan posisinya akar sudah tembus, maka kulit padi ini tetap menyimpan kelembaban air, jadi tidak mudah mati. Nah, selanjutnya keuntungannya adalah ketika kita menyiram terlalu basah dan akhirnya air yang ada di polybag itu keluar, maka ini tidak terlalu lembab.
karena ini kulit padi. Nah, intinya kulit padi yang satu menjaga kelembaban, yang kedua menjaga akar. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya yang sebelah ya, yang sebelah itu diuruk tanah mati. Yang sebelahnya untuk pintu. Nah, pada intinya beli plastik, terus mengukur lebar plastik yang kalian beli. Kalau saya memakai plastik yang bukaan 4 meter, itu menurut saya paling ideal untuk pembibitan kemukus dan penyungkupan durian. Sudah pernah saya uji coba, lada sambung sudah pernah saya uji coba. Tetap paling ideal yang sungkupan plastik 4 meter. Nah, kemudian pemasangan paranet. Ketika musim hujan ya, ketika musim hujan matahari enggak muncul atau berkabut. Nah, gelap. Itulah yang menyebabkan bibit kebanyakan pada busuk. Tapi jangan terlalu rendah. Nah, pemasangan paranet ketinggiannya dari permukaan lengkungan yang tertinggi sampai ke paranet itu 1 meter. Dari paranet sampai lengkungan tengah yang paling tinggi itu tingginya 1 meter ya, karena ini ketika terkena hujan ini akan turun sedikit, atau bisa dipakai tiang bambu juga bisa. Nah, kemudian kenapa harus paranet? Karena saya pernah nyoba yang di bawah naungan asbes dengan yang di bawah naungan paranet, itu hasilnya bagus yang di bawah naungan paranet, karena sinar matahari yang masuk itu merata. Nah, langkah selanjutnya itu paranet atas. Perhatikan sinar matahari di atas jam 8. Misalkan dari arah sana memapar plastik bagian sini, maka ini harus dikasih pelindung dari pelepah kelapa atau pakai paranet lagi juga bisa. Utama yang mengganggu adalah sinar matahari ketika habis jam 12 dari arah barat. Nah, misalkan memapar plastik di sini, usahakan minimal 50 cm dipager pakai plastik juga bisa, pakai terpal juga bisa. Nah, itu yang di sana. Kita dekatkan dulu. Nah, itu sungkup yang di bawah naungan alami atau pepohonan itu hasilnya kurang maksimal. Nah, di dalamnya pun pada media polybag ada yang sudah kering, ada yang masih terlalu basah. Mungkin di pas titik yang terkena paparan sinar matahari yang terlalu kering. Nah, itu penampakannya dari luar seperti itu. Nah, ini besok masih dalam pengamatan ketika ada sinar matahari. Biasanya di musim hujan seperti ini matahari kadang muncul, kadang tidak dalam sehari. Maka pembibitan di
musim hujan seperti ini harus ekstra pengamatan ya. Apabila matahari memapar plastik, maka segera singkirkan naungan, utamanya yang dari samping. Kalau dari atas sudah ada paranet, itu aman. Nah, apabila memapar plastik, segera pasang naungan. Mohon maaf salah bicara. Dan apabila tidak muncul matahari atau berkabut, maka segera singkirkan naungan yang tadi saya sebutkan di samping, atau yang untuk jaga-jaga perlindungan pemaparan matahari dari arah samping. Nah, kemudian ini hasil sungkupan terakhir di awal musim hujan sudah saya keluarkan. Ya. Ini yang sulur tanah, ini lada. Dalam satu sungkup, ya, dalam satu sungkup itu sudah saya uji coba untuk menyungkup lada dan juga kemukus. Ada kemukus sambung, lada sambung, dan juga durian. Hasilnya memuaskan. Ya, hal yang perlu diperhatikan, arah sinar matahari dari titik mana dia memapar plastik ya, apabila pagi dan sore. Nah, kalau yang dari atas biasanya sudah aman dengan catatan ketinggian yang saya sebutkan tadi, pemasangan paranetnya. Nah, kemudian melenceng sedikit untuk media ya, karena mengingat sungkupnya sudah normal, paranet atau naungannya sudah normal. Kalau medianya nggak benar, itu bisa gagal. Untuk kebasahan atau kelembaban media itu jangan terlalu basah, apalagi musim penghujan, sangat rawan terjadi busuk ya. Bagi teman-teman yang masih bingung dan teman-teman yang masih kurang paham, mohon maaf kalau cara penjelasan saya kurang dimengerti. Saya akhiri videonya. Selamat sore dan semoga sukses.